Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman saya semua. Sanak kadang kula, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, disehatkan bersama keluarga, dimudahkan segala urusannya, selalu dilindungi oleh Gusti Allah, waras selamat dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah. Di sini saya sedikit mau bicara atau membahas tentang Semeru. Kenapa pernah waktu itu Semeru mengeluarkan atau meledos ya. Karena masih banyak energi-energi negatif di sana, karena itu peringatan dari alam. Jadi awan hitam kalau kita bilang semua saat ini juga di situ saya selalu menyimak tentang babagan semua para sesepuh atau semua yang masih selalu membahas tentang perjalanan alam ini, Nusantara ini, karena di situ ada awan hitam di tahun 2023. Itu semuanya itu hanya sanepo, hanya siloka. Awan hitam itu ibaratnya kalau kita bicara itu dukon ya. Karena kalau saya bicara tentang dukon, bukannya di situ terus kita 40 hari gelap, nggak ada apa-apa, itu tidak. Semua atau awan hitam itu di alam ya, di alam gaibnya itu ya udah ada dari dulu itu. Itu yang menyelimuti ya, yang menyelimuti pikiran kita hingga kita itu di situ tidak tidak eling lan waspada, berebut kekuasaan atau apapun yang intinya yang buat kepentingan lah, intinya yang buat kepentingan di situ. Kalau di sini saya tidak bicara politik, yang dibabakan Ratu Adil aja yang saat gencar sekali, atau harta amanah dan lain-lain, itu kan kepentingan ya. Jadi hati-hati sekali dalam babagan perjalanan itu kita saat ini, karena kalau kita di sini saya mengambil juga dari Al-Mahdinya ya, Al-Mahdi, karena hidayah itu sang pencerah, SP itu kan juga boleh dibilang SP itu sang pencerah, agar kita tuh mendapat pencerahan, tidak bicara kita tuh di alam di perjalanan itu tidak selalu bertanya sama golongan-golongan yang gaib, karena golongan-golongan gaib itu jin atau apapun itu kan banyak yang dusta, banyak yang tidak jujur. Awan hitam di 2023 itu bukannya terus di situ awan kita tuh gelap seperti apa, itu enggak. Itu manusia-manusianya yang pada gelap pikirnya, pada gelap pola berpikirnya. Di situ juga mungkin yang berebut pepesan kosong, apalagi yang di Ratu Adil apapun pencarian harta amanah, berebut pepesan kosong, enggak rampung-rampung. Itu udah pada gelap, udah pada tamak, udah pada digelapkan dengan pikiran kita, dengan keambisian kita yang bercita-cita menjadi Satria Piningit atau Ratu Adil, itu juga udah gelap.
Makanya di situ ada babakan Al-Mahdi, Istana Bulan Bintang Purnama. Di situ kita mendapat pencerahan, mendapat cahaya yang bisa menuntun kita semua. Jadi alam itu tidak gelap seperti apa itu. Kadang-kadang kita di situ sudah berlebihan dalam menyikapi fenomena alam itu semua. Ya, semua ada di diri kita, ada di pikiran kita, ada di keambisian kita, di angkara murka kita. Makanya kita di situ suruh mencari hidayah buat diri kita, cahaya buat diri kita, karena cahaya di diri kita itu yang bisa menggempur awan hitam itu menjadi putih, menjadi kita tuh fresh, mendapat hidayah. Di situ berpikir yang pokoknya itu di alam dunia itu yang ada cuma hanya bersyukur, semeleh, mau cari apa, terus mau bagaimana, wong kita di alam dunia ini ibaratnya hanya sak bermau melampah, hanya berjalan sesuai apa yang menjadi titah lampah kita. Seberapa lama kita hidup di dunia ini? Jadi saya tuh sok ngeri, bukannya sok rintis sendiri melihat apa ramalan dan lain-lain, karena itu sudah mendahului kehendak Gusti Allah, sudah mendahului kehendak Tuhan yang Maha Esa. Jadi sudah takabur. Ya seperti itu, awan hitam yang menyelimuti apapun di dunia ini. Semuanya itu tuh hanya sanepo, hanya siloka. Kita bisa membeberkan apa itu ya di pikiran manusia itu, yang selalu terselimuti awan hitam, yang selalu kurang bersyukur, kurang legowo, dan kurang menerima. Makanya dalam perjalanan itu semua, apalagi di sini kami yang masih membahas di tema Ratu Adil Satria Bingit, semua juga pasti para lelaku yang mempunyai lagu perjalanan spirit, lalu yang hati-hati. Intinya, terangkanlah, nyalakanlah nurullah di badan kita, di diri kita sendiri, hingga sampai bisa menghempur, menghilangkan awan-awan hitam yang ada di pikiran kita. Di situ terus sampai babagan atau hal Al-Mahdi, kita mendapat hidayah dari Gusti Allah yang Maha. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha. Itulah yang namanya juga perang di akhir zaman, memerangi jiwa angkara murka diri kita sendiri. Itu yang paling penting, karena kalau kita bicara alam, semua alam hidup, semua alam juga masih selalu menyeimbangkan kehidupan alam itu sendiri. Kita juga sebagai manusia juga harus bisa untuk menyeimbangkan rasa pikiran kita agar kita sampai hidayah atau Istana Bulan Bintang Purnama Al-Mahdi. Itu yang paling utama. Untuk sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.